Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat kepada kita, sehingga kita masih dapat bernafas hingga saat ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, orang yang setelah dipastikan masuk ke dalam surga, namun masih menunggu umatnya hingga seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk salah satu dari kaumnya. Sombong. Sesungguhnya sifat sombong merupakan suatu perbuatan tercela dan tentu saja merupakan salah satu contoh akhlak yang buruk. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak kesombongan yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah sombong yang dijelaskan, diceritakan di dalam Al-Quran. Baik dari syaitan yang awalnya hidup tentram di dalam surga, selalu memenuhi perintah Tuhannya, selalu menjalankan apa yang diperintahkan, hingga datanglah Adam. Dengan rasa sombong yang ada di dalam diri syaitan, ketika diperintahkan Tuhan untuk sujud terhadap Adam, rasa sombong inilah yang menjadikan syaitan enggan untuk sujud terhadap Adam. Hal inilah yang menyebabkannya diusir dari surga. Padahal bila dia tidak melakukan hal itu, dia bisa dapat hidup dengan tenang dalam surga. Namun rasa sombong ini yang menjadikannya hina hingga saat ini. Ada pula Namrud yang memiliki kekuasaan yang besar, memiliki istana, kerajaan, dan amat megah. Namun karena sifat sombongnya yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengakui kehebatannya sendiri, bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana akhir hidup dari raja yang angkuh ini? Ia mati mengenaskan hanya karena hewan nyamuk. Ia mati karena nyamuk itu. Padahal kalau dipikir-pikir, hewan sekecil ini dapat menghabisi nyawa dari seorang raja. Raja yang memiliki kekuasaan besar, yang mengaku dirinya Tuhan, namun mati dengan seekor nyamuk. Ada pula Qarun yang lupa diri, yang sombong dengan kekayaannya,
angkuh dengan kekayaannya. Dia lupa bagaimana dirinya dulu sebelum diberi harta yang berlimpah. Kekayaannya dapat dengan mudah dihilangkan, dapat dengan mudah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dibawanya kemana-mana, harta yang ia bangga-banggakan, tenggelam sekejap bersama dengan dirinya. Sangat mudah Allah melenyapkan harta bendanya. Ada pula Fir'aun yang kisahnya kita ketahui semua. Mungkin dari anak kecil hingga orang yang udah lanjut usia, semua tahu kisah Fir'aun. Raja yang angkuh, sombong, tamak, keji. Yang mengaku dirinya Tuhan. Yang menganggap dirinya paling luar biasa, paling hebat. Yang menyuruh rakyatnya untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Padahal dirinya telah melihat banyak tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia telah berkali-kali melihat secara nyata mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Namun dengan sikap sombong ini, ia tetap saja tidak menghiraukannya. Tetap dia mengaku dirinya Tuhan. Tetap angkuh. Tetap sombong, keji. Dia meremehkan, merendahkan, dan memperbudak Bani Israel. Akibatnya, Fir'aun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua ketahui, ia ditenggelamkan bersama pasukan-pasukannya di Laut Merah. Dan hingga saat ini mayatnya masih utuh untuk dapat dijadikan pembelajaran untuk kaum-kaum yang akan datang. Allah dapat dengan mudah menghancurkan kekuasaan, melenyapkan nyawa seseorang dengan sekejap, dengan cepat. Namun masih banyak beberapa manusia yang lupa diri. Ada pula Abu Lahab yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, yang selalu memanas-manasi kaum Quraisy untuk menolak ajaran, menolak dakwah dari Rasulullah SAW. Allah pun memberikan azab kepada Abu Lahab dengan penyakit bisul yang baunya sangat busuk hingga ajalnya mendekat. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah."
Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat mempelajari bahwa sekecil biji zarah, hanya sekecil biji zarah kesombongan yang ada di dalam diri kita, itu dapat menyebabkan diri kita tidak masuk ke dalam surganya Allah. Dan dari cerita-cerita yang kita pernah dengar tentang kesombongan ini, kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus mengintrospeksi diri kita lagi untuk menghindari rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Jangan menganggap remeh kesombongan ini. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku, dari sikap sombong ini. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.